Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Student, gimana kabarnya? Di kesempatan kali ini saya nggak akan khutbah Jumat ya. Kita mau pembahasan latihan soal UTBK SBMPTN Geografi. Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal yang ada di tahun 2011 yang lalu. Ya. Kita awali dari soal yang pertama. Mengapa pohon jati dikenal sebagai tumbuhan khas daerah tropis? Ada beberapa pilihan. Apakah A. merupakan tumbuhan asli daerah tropis, atau B. dapat beradaptasi daerah tropis, atau C. banyak ditemukan di daerah tropis, atau karena D. hanya dapat hidup di daerah tropis, atau yang E. pernah dibudidayakan di daerah tropis ya. Bapak kira untuk jawaban yang D, yang E ini tidak, yang D juga tidak, yang C juga tidak, karena tumbuhan tropis itu banyak ya, banyak jenis tumbuhannya, dapat beradaptasi di daerah tropis ya. Bapak rasa jawabannya adalah yang B ya, karena kita ketahui bahwa tumbuhan jati ini bisa beradaptasi pada wilayah yang panas ya, pada saat musim panas ya, ini dengan menggugurkan daunnya. Kita lanjut ke nomor 2. Mengapa penambangan material gambut di daerah rawa untuk bahan bakar sangat tidak dianjurkan? Ada beberapa pilihan. Apakah yang A. merusak ekosistem rawa, atau memicu kebakaran lahan, atau mengganggu siklus hidrologi, menimbulkan kerusakan hutan, atau meningkatkan pencemaran udara. Nah, kita ketahui lahan gambut itu adalah lahan yang terbentuk dari hasil endapan vegetasi di masa yang lalu ya, sehingga memang bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar. Akan tetapi yang paling cocok untuk pertanyaan ini adalah bahwa ketika material gambut ini diambil, maka yang terjadi adalah akan terjadi kerusakan ekosistem. Jadi jawabannya yang pilihan yang lain Bapak rasa bukan jawaban yang dimaksud ya. Kita ke nomor berikutnya. Penyebab munculnya fenomena supermoon. Apa itu supermoon? Supermoon itu bulan berukuran yang besar di Indonesia pada tahun 2011, atau tepatnya 19 Maret 2011. Kira-kira yang mana ya? Nah, kita bisa jawab dengan logika bahwa sesuatu akan terlihat besar manakala kita berada di tempat yang dekat dengan benda itu. Ya, dari beberapa pilihan ini, sehingga jawaban yang paling tepat menurut Bapak adalah yang A, bahwa posisi bumi, bulan, matahari berada pada jarak yang paling dekat. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Sifat fisik tanah yang menyebabkan tanah mudah terangkut oleh tenaga angin. Ya, ada beberapa pilihan. Apakah ukuran butir dan tekstur? Apakah tekstur dan porositas? Apakah porositas dan struktur? Apakah struktur dan berat jenis? Apakah yang E, berat jenis dan ukuran butir? Ya, ukuran butir ini bisa jadi jawabannya yang ini, karena sebagaimana yang kita tahu, semakin kecil ukuran maka semakin mudah dia terbawa oleh angin. Untuk tekstur, nah ini juga jawabannya, maka Bapak rasa jawabannya adalah yang A ini ya. Adapun porositas adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Meskipun kandungan air itu menjadi salah satu penyebab tanah mudah terangkut atau tidak ya. Jadi semakin banyak tanah mengandung air maka mudah terangkut, tetapi porositas ini belum tentu, karena bisa jadi ketika porositasnya besar memang bisa mengandung banyak air, tetapi ketika porositasnya rendah maka tanah tidak mudah terangkut oleh tenaga angin ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Hubungan antar fenomena geografi yang paling cocok dikaji dengan prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah prinsip yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara fenomena geografi yang satu dengan fenomena yang lain. Maka kita lihat jawabannya yang mana yang ada sebab akibatnya. Apakah A, tekanan udara dengan kecepatan angin, atau curah hujan dengan kesuburan tanah, atau kecepatan angin dengan daya tahan tumbuhan,
atau temperatur udara dengan vegetasi hutan, atau radiasi matahari dengan kehidupan manusia? Bapak rasa yang ada hubungannya antara dua fenomena itu adalah yang A. Ya, tekanan udara dan kecepatan angin ini saling berhubungan, di mana daerah dengan tekanan udara yang mencolok, perbedaan tekanan udara yang mencolok akan mengakibatkan kecepatan angin yang semakin besar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mengapa pemanfaatan lahan dengan pola tumpang sari lebih memberikan jaminan ketahanan pangan? Ya, sebelum bisa menjawab pertanyaan ini kita perlu tahu apa itu tumpang sari. Jadi pertanian tumpang sari itu adalah di mana lahan pertanian diisi oleh lebih dari satu jenis tumbuhan ataupun tanaman. Nah, maka kita cari jawaban yang mengindikasikan hal tersebut. Apakah yang A, pemanfaatan lahan lebih efisien, atau karena harga jual hasil pertanian lebih tinggi? Bapak rasa tidak ya. Apakah biaya produksi pertanian lebih rendah? Apakah karena menghasilkan komoditas beraneka ragam? Sepertinya jawabannya yang ini, yang D. Ya, kita lihat yang E, ketersediaan hasil pertanian lebih terjaga. Betul ya? Jawabannya yang D. Jadi dengan adanya tumpang sari, maka akan menghasilkan komoditas beragam sehingga ketahanan pangan menjadi lebih baik. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Konsekuensi logis bagi negara asing dengan diterapkannya zona ekonomi eksklusif atau ZEE 200 mil laut di Indonesia. Sebelumnya perlu kita tahu bahwa ZEE ini adalah jarak di mana sebuah negara masyarakatnya itu boleh menggunakan kekayaan alam yang ada pada laut di negara itu sejauh 200 mil. Nah, kita cari mana yang ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi ya. A, kapal tanker tidak boleh bongkar muat. Oke, ini masih kegiatan ekonomi tapi bukan secara langsung ya. Kemudian yang B, kapal dagang tidak boleh berniaga. Masih boleh karena kapal dagang berarti ini bukan berkaitan dengan lautnya ya. Maksudnya bukan mengambil hasil dari lautnya. Nah, yang dimaksud zona ekonomi eksklusif itu apabila suatu negara masyarakatnya itu mengambil dari laut itu bisa sampai 200 mil ya, dari bibir pantai ke arah laut lepas. Kapal perang tidak boleh melintas. Masih boleh ya. Kapal wisatawan tidak boleh singgah. Masih boleh. Kita lihat. Nah, jawabannya adalah yang E. Jadi kapal nelayan, maksudnya adalah kapal nelayan dari negara lain, kapal nelayan asing itu tidak boleh memancing karena dengan demikian kapal nelayan asing ini mengambil hak dari negara yang memiliki ZEE ini. Ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk identifikasi apakah penerapan metode logical contouring dalam pemetaan suhu udara kota. Ya, logical contouring adalah suatu metode untuk mengetahui persebaran suhu. Ya, kita lihat jawabannya yang mana. Iya, pola persebaran suhu udara. Jawabannya yang D, ya. Kita berlanjut ke soal nomor 9. Kalau tadi pilihan ganda, ini masih pilihan ganda ya. Berdasarkan unsur interpretasi apakah hutan tanaman industri dan hutan alami dapat dibedakan pada foto udara? Ya. Kata kuncinya unsur interpretasi pada hutan tanaman industri dan hutan alami. Kira-kira bedanya apa ya? Kalau hutan tanaman industri pastinya dibudidayakan, artinya polanya teratur, kemudian mungkin karena ditanamannya pada waktu yang bersamaan, tinggi pepohonannya sama gitu ya. Nah, kita lihat mana yang paling tepat. Rona, tekstur, warna, Bapak rasa kurang tepat. Tekstur bisa karena ketinggian pohon akan menghasilkan tekstur yang seragam untuk hutan tanaman industri.
ya. Kemudian untuk hutan alami ini teksturnya kasar. Asosiasi bisa. Kenapa? Karena di hutan industri pastinya dekat dengan jalan ataupun terhubung dengan jalan raya yang akan mengangkut pepohonan yang ditebang, ya. Adapun di hutan alami jauh dari jalan raya. Pola di hutan tanaman industri teratur karena ditanam, dibudidayakan sehingga ada jarak yang teratur. Sedangkan di hutan alami polanya tidak teratur. Maka sudah jelas jawabannya adalah yang B. Ya. Jawaban yang lain ini hanya sebagai penghias. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 10. Ini sudah berbeda model. Ya, kalau yang pertama tadi pilihan ganda, kalau ini soal sebab akibat. Baik, kita awali dari pernyataan dulu, ya. Bapak kasih tanda 1. Ya, 1 ini adalah pernyataan, 2 alasan. Dalam perkembangan wilayah kota, desa-desa di sekitarnya berperan sebagai hinteran. Apakah pernyataan ini benar? Ya, benar. Ya, desa itu menjadi hinterland. Kemudian alasannya, desa dapat mengendalikan kecepatan dan arah perkembangan wilayah kota. Ya, apakah ini benar? Bapak kurang sepakat dengan pernyataan ini. Ya, kalau teman-teman ada yang menyatakan bahwa ini benar, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Kalau tidak sepakat dengan Bapak, silahkan ditulis di kolom komentar. Beberapa referensi juga mengatakan ini desa dapat mengendalikan kecepatan dan arah perkembangan wilayah kota. Itu pernyataan yang benar, tapi Bapak kurang sepakat karena pengertian hinterland sendiri adalah di mana daerah desa itu menjadi pendukung kota dalam hal kebutuhan bahan pokok, kemudian dalam hal tenaga kerja, dan dalam hal satu lagi tempat wisata, ya. Jadi untuk pernyataan yang kedua tidak tepat karena pernyataan 1 benar dan pernyataan dan alasannya salah, maka jawabannya adalah apa nih? Lupa. Jawabannya adalah ya, yang C, ya. C. Ya. Kalau salah dikoreksi, ya. Oke, sudah lama tidak mengerjakan soal SBMPTN. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya. Sebagian besar kota di Indonesia berada di daerah dataran, sehingga kebutuhan air domestik dipenuhi dari air tanah. Apakah pernyataan ini benar? Ya. Kata Bapak ini benar. Bagian kota di Indonesia berada di daerah dataran. Karena ya kemudahan segalanya kalau di dataran, tidak perlu memangkas gunung gitu ya untuk membangun sarana prasarana yang sudah datar. Untuk pembangunan itu lebih mudah. Nah, sekarang kita ke alasannya. Air tanah di daerah dataran dapat diperoleh secara mudah dan murah. Bapak juga sepakat ini, ya. Kalau sudah di dataran itu mudah, ya, mudahnya karena digali juga tidak terlalu dalam. Ada juga sungai yang mungkin tersedia di sekitar tempat tinggal kita, ya. Mudah diperoleh, ya. Murah juga karena tadi sudah ada sungai, kemudian mata air tidak dalam, ya, sehingga harganya pun murah, ya. Relatif murah dibandingkan dengan kalau di pegunungan mungkin. Oh iya. Kesimpulannya, pernyataan benar, alasan benar, dan ini menunjukkan sebab akibat atau tidak? Ya, ini menunjukkan sebab akibat, sehingga jawabannya adalah A. Ya, pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan sebab akibat. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Kenaikan suhu global telah berdampak pada kenaikan permukaan air laut di seluruh bumi. Sepakat? Ya, Bapak setuju dengan pernyataan ini. Kemudian yang alasannya, peningkatan suhu bumi terjadi sebagai akibat tutupan lapisan es di kutub utara dan selatan berkurang. Oke, peningkatan suhu bumi terjadi sebagai akibat. Sepertinya terbalik, ya. Kalau menurut Bapak, peningkatan suhu bumi itu mengakibatkan, ya.
kata-katanya tipis tapi ini ya, kata-katanya tipis tapi ini fatal. Peningkatan suhu bumi itu bisa mengakibatkan tutupan lapisan es di kutub utara dan selatan berkurang. Ya. Jadi kalau ada kalimat seperti ini menurut Bapak salah jadinya. Ketika ini peningkatan suhu bumi mengakibatkan, maka ini bisa menjadi benar. Tetapi kalau kalimatnya seperti ini hanya dengan kesalahan kata seperti ini, maka ini menjadi salah. Maka jawabannya adalah C, pernyataan benar, kemudian alasannya salah. 13. Permasalahan sosial yang timbul akibat tingginya kepadatan penduduk di kota. Apakah tingginya tingkat kejahatan? Apakah pelayanan kesehatan buruk? Apakah kemiskinan semakin meluas? Apakah penurunan kesempatan belajar? Kita lihat satu persatu ya. Tingginya tingkat kejahatan. Kejahatan maksudnya. Oke, sepakat ya. Ketika kepadatan penduduk tinggi, lapangan pekerjaan sulit didapat, maka menimbulkan kriminalitas yang tinggi. Pelayanan kesehatan buruk ya, karena banyak jumlah penduduk, mungkin banyak yang tidak terlayani ya, sehingga kesehatan menjadi buruk pelayanannya. Kemiskinan semakin meluas ya, ada kaitan dengan nomor 1. Ketika tingginya penduduk, jumlah kepadatannya tinggi ya, maka lapangan pekerjaan berkurang atau tidak mencukupi sehingga kemiskinan meluas. Penurunan kesempatan belajar ya, tadi ya, karena jumlah penduduknya padat, sekolahnya terbatas, maka daya tampung sekolah pun terbatas sehingga penurunan kesempatan belajar terjadi. Ya, 1, 2, 3, 4 betul. Mana jawabannya? Oke. Berikutnya, penyebab penyusutan potensi sumber daya air tanah di kota adalah faktor peningkatan titik-titik. Kita lihat dari 1, laju pembangunan fisik. Oke, sumber daya air tanah di kota adalah faktor peningkatan. Oke, Bapak setuju dengan ini? Kebutuhan air per kapita. Bapak juga setuju? Kepadatan penduduk. Setuju? Eksploitasi air tanah. Bapak juga setuju. Maka jawabannya adalah A, B, C, 1, 2, 3, 4 betul. Jawabannya adalah E. Terakhir, kendala yang dihadapi Indonesia adalah meningkatkan pendapatan per kapita sebagai salah satu parameter negara maju. Ya, Indonesia tentu ingin menjadi negara maju dan salah satu kuncinya adalah dengan meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kita lihat dari nomor 1, mata pencaharian penduduk bervariasi. Nggak jadi masalah ya, di negara maju pun mata pencaharian bervariasi tidak menghambat kemajuan mereka. Berarti jawabannya bukan ini. Jumlah penduduk terlampau rendah. Justru di beberapa negara maju jumlah penduduknya rendah. Indonesia keempat di dunia. Berarti jawabannya bukan yang ini. Daya saing produk industri rendah. Daya saing produksi memang sih, tapi ini tidak ada kaitannya dengan pendapatan per kapita ya. Jadi daya saing produksi rendah itu bukan merupakan kendala ya. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Ya, ini juga bukan berarti ya. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Nah, jawabannya yang ini. 1, 2, 3 salah, yang benar cuma 4. Berarti jawabannya D. Ya, itulah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kalau ada yang kurang setuju dengan pendapat dari saya, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jikalau apa yang kita diskusikan di kesempatan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.